tujuan pembelajaran kita yang pertama itu ada melalui kegiatan pengamatan, siswa dapat menghindari sifat hidup berfoya-foya. Yang kedua, melalui penjelasan, siswa memahami contoh perilaku takbir dan israf. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi ini, siswa dapat memahami dampak negatif sifat hidup berfoya-foya dan cara menghindarinya. Oke, misalnya di sini, Ibu ada yang masih ingat materi minggu lalu? Apa itu? Gibah. Ada yang masih ingat apa itu gibah? Jika tidak ada, Ibu akan menjelaskan ulang ya. Gibah itu adalah perbuatan tercela atau berkata buruk tentang orang lain di belakangnya. Sifat ini juga bisa memicu fitnah, konflik, dan bisa merusak antar sesama. Bisa dipahami ya? Oke. Ibu lihat kalian kurang konsen ya. Ibu akan bermain sedikit games konsentrasi. Game konsentrasi. Jika tidak konsen, konsentrasi. Ya. Kalian kurang konsen ya. Kita akan bermain game konsentrasi. Jika tidak konsen, bau terasi. Oke. Di sini Ibu akan bermain. Jika Ibu bilang botol, bola. Jika Ibu bilang, Ibu akan bertanya kepada, tapi Ibu tunjuk secara acak ya. Ibu akan bertanya berapa botol yang Ibu sebut dan berapa bola yang Ibu sebut. Nanti Ibu, oke. Botol, bola. Botol, bola. Adik Bumi, berapa botol tadi yang Ibu sebut? 3. Bola berapa? 3. Masih kurang konsen ya? Ulangi lagi ya. Bola, botol. Bola, Adik Ella, berapa botol yang Ibu sebut? Ya, benar ya. Beri tepuk tangan untuk Adik Ella. Oke, sini kita akan memulai pembelajarannya. Pada pembelajaran ini, Ibu akan membahas tentang cara menghindari sikap berfoya-foya. Cara menghindari sikap berfoya-foya. Nah, apa itu foya-foya? Ada yang tahu? Jika tidak ada, Ibu akan menjelaskan ya. Berfoya-foya adalah sikap atau tindakan yang tidak seimbang dalam mengelola harta. Ya kan? Oke. Nah, apa itu harta? Harta merupakan cobaan bagi si pemiliknya ini. Jika kita menggunakan harta dengan baik, maka itu akan bermanfaat bagi kita sendiri. Dan sebaliknya, jika kita menggunakan harta dengan salah, maka itu akan mencelakakan kita sendiri. Oke. Harta ini bisa menjadi tercela jika kita menjadikan tujuan utama dalam mencarinya, dan jika pencariannya ini tidak diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, dan di sini itu Islam sangat melarang sifat tabzir dan israf ini. Apa sih itu israf dan tasrif? Nah, Ibu akan menjelaskannya.
perbuatan Nah, agama kita atau Islam menganjurkan hidup untuk bersahaja dan seimbang dan proporsional. Oke. Sampai sini sudah paham? Paham. Next. Nah, di sini ada ayat yang berkaitan dengan materi kita. Yang dimana ayat tersebut berbunyi, walladzina iza anfaqu walam yusrifu walam yaqturu lam wa kana baina dzalika qawama, yang artinya dan termasuk hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, orang-orang yang menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, maka keduanya secara wajar. Quran surah Al-Furqan ayat 67. Oke, sampai sini ada yang belum paham? Paham belum? Oke. Ada yang mau bertanya? Jika tidak ada, Ibu lanjut ya. Nah, di sini itu ada contoh perilaku tabdzir, berlebihan dan israf, boros. Misalkan di sini ada 3 contoh ya. Contoh yang pertama itu contoh tabdzir dan israf dalam hal makanan dan minuman. Misalnya nih, si Ella mengambil banyak makanan di acara akikah ya. Ia takut tidak mendapatkan bagian, makanya ia mengambil banyak tanpa memikirkan daya tampung isi perutnya. Akhirnya ia tidak bisa menghabiskan makanan dan minuman tersebut. Nah, yang contoh kedua, contoh tabdzir dan israf dalam hal berbicara atau berkata-kata ya. Berbicara secara tidak penting dengan lawan bicara melalui mau secara langsung, mau secara tidak langsung atau lewat media sosial. Dan sifat ketiga, contoh tabdzir dan israf dalam hal penampilan, seperti di atas memakai perhiasan emas di kedua tangan, di kedua jari, sama leher. Dan ini secara berlebihan memakai pada pertemuan keluarga, atau bersama dengan berpakaian mahal, atau memakai tas branded dari luar negeri. Dan masih banyak lagi ya contohnya. Sampai sini ada yang paham? Atau ada mungkin yang ingin bertanya? Bu, saya mau bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya di sini contoh yang ketiga Ya. tentang memakai perhiasan. Saya bertanya di sini di dalam Islam apakah seorang laki-laki itu wajib memakai emas atau tidak? Itu pertanyaan saya. Bagus ya pertanyaannya saudara Hernawan. Tepuk tangan dulu. Oke, sebelum Ibu menjawab, di sini ada yang bisa menjawab dari pertanyaan saudara Hernawan? Ada di sini adik
mencoba menjawab, menambah sedikit pertanyaan dari saudara Hernawan. Nah, betul apa yang dikatakan saudari Sarmila ini, laki-laki itu diharamkan untuk memakai emas, ya. Oke, baik, itu saja yang bisa ibu dapat jawab dari pertanyaan dari saudara Hernawan. Oke, kita melangkah ke materi selanjutnya. Di sini ada 3 dampak negatif dari hidup berfoya-foya. Dampak yang pertama itu terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi sehingga lupa dengan akhirat, gitu. Mereka itu mengira kehidupan dunia ini sebagai persinggahan terakhir. Akan tetapi akhiratlah tujuan akhir kehidupan manusia. Oke. Pokoknya mereka sibuk mencari tentang kesenangan duniawi dengan cara menumpuk-numpukan harta sehingga mereka lupa dengan akhiratnya. Nah, contoh yang dampak ketiga dengan menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer, kan? Seperti membelanjakan sesuatu secara berlebihan dan boros akan menimbulkan sifat iri dengki pada orang lain, gitu. Sifat ini akan memicu konflik antara warga. Dan sifat ketiga atau dampak ketiga dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Pengeluaran harta yang tidak terkontrol karena memperhatikan gengsi dan hawa nafsu, maka akan mengakibatkan frustasi. Mereka ini sangat khawatir apabila hartanya habis, karena mereka tidak bisa lagi membeli sesuai keinginan mereka. Sampai sini bisa ada yang paham? Ada yang mau bertanya? Dan enam. Di sini ada cara menghindari sifat hidup berfoya-foya. Yang pertama itu membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas, baik dari skala kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Apa sih contoh dari primer, sekunder, dan tersier itu? Nah, sini ibu akan sedikit memberi contoh dari 3 contoh kebutuhan tersebut, dari primer, sekunder, dan tersier. Nah, contoh kebutuhan primer itu seperti pendidikan, kesehatan, gitu ya. Apa masih yang menambahkan lagi? Oke, tidak ada, dilanjut. Dan contoh yang dari kebutuhan sekunder itu lebih cenderung ke emosional. Contohnya itu rasa ingin hiburan, gitu. Pokoknya dia ingin terus pergi jalan-jalan, pergi healingnya maksudnya, ya. Dan yang ketiga itu sekunder, lebih cenderung ke bersifat sosial dan mewah, seperti harta berlimpah dan hiburan mewah, gitu. Itu ya tadi, ya. Dan cara menghindari yang kedua, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Harta kita ini adalah sebenarnya harta yang disedekahkan kepada orang lain. Kebiasaan bersedekah ini akan membangkitkan rasa empati kepada orang lain.
kelompok sini bisa kalau ada kenalan bisa kelompok ya. Iya, boleh. Ada sini 1, 2, 3. Bisa jadi 4. Ini kan ada. Ayo 1, 2. Oh iya. Ini kelompok pertama. Ini kelompok kedua. Kelompok 3. Kelompok 4. Amati lalu kalian tulis pesan-pesan moral tersebut yang berkaitan dengan tema kita ini ya. Oke. Ibu kasih waktu kalian 3 atau 4 menit. Kita Oke, ya. Perhatian kepada kelompok lain, mohon diam ya. Kalian akan membaca hasil diskusi mereka. Berlebih-lebihan dalam berbelanja. Janganlah berlebih-lebihan belanja karena itu termasuk dalam sikap berfoya-foya. Sikap berfoya-foya termasuk sikap yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari kelompok aku. Tepuk tangan untuk dari kelompok 1. Next, siapa lagi yang sudah selesai? Oke, kelompok 4 perwakilan maju ya. Baik, di sini dari kelompok 4 pesan dan moralnya, kita sebagai umat muslim
harus menjauhi yang namanya belanja berlebih-lebihan. Karena itu termaksud sifat setan dan yang akan menambah hisab kita di akhirat. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Siapa lagi yang sudah selesai? Kita. Kelompok 2. Jawabannya itu dari diskusi kelompok kami, yaitu yang pertama itu menghargai nilai uang, menghargai kehidupan yang kesederhanaan, ingin dari pada mementingkan kebutuhan yang penting dari kebutuhan yang terlalu penting. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3. Baik, jadi di sini tentang belanja yang berlebihan. Pesan moral tentang berbelanja berlebihan adalah pentingnya keseimbangan. Seseorang yang terlalu berfoya-foya tidak boleh menghabiskan uang hanya untuk berbelanja saja, karena itu sifat yang tidak disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, itu tadi ya pesan-pesan moral dari kalian. Nah, di sini ibu bisa menyimpulkan bahwa janganlah kalian berfoya-foya dalam membeli sesuatu atau membelanjakan sesuatu, karena ini adalah perbuatan setan ya. Oke, berfoya-foya itu sikap atau sebuah tindakan ya dan tidak seimbang dalam mengolah harta ini. Oke, dan itu saja mungkin yang ibu dapat simpulkan. Ibu tutup dengan ucapan billahi fisabilillah fastabiqul khairat.